Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bu Dia, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah akuntansi sektor publik yang berjudul Audit Sektor Publik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Parwanti Nuraka Putri dengan NPM 323. Lalu ada rekan saya yaitu Duta Rahma Safira dengan NPM 165. Selanjutnya yaitu Polifatul Rahma dengan NPM 179. Lalu ada Aurelia Selvira Oliviani dengan NPM 331. Lalu ada Bintang Anggraini Fania dengan NPM 332. Lalu ada Hastia Twindu dengan NPM 335. Lalu selanjutnya yaitu Wirda Muhibatul Baba dengan NPM 338. Dan yang terakhir yaitu Raihan Ramadan dengan NPM 359. Next. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu teori audit sektor publik. Definisi audit sektor publik. Secara umum, auditing didefinisikan sebagai suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari definisi tersebut, beberapa bagian perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama, proses sistematik, di mana audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti suatu urutan yang logis. Lalu ada objektivitas. Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan serta kualitas orang yang melakukan audit. Secara esensial, objektivitas berarti bebas dari prasangka. Lalu selanjutnya ada penyediaan dan evaluasi. Hal ini berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi. Lalu ada asersi, yaitu proporsi yang secara esensial dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Lalu ada derajat hubungan kriteria yang ada, yaitu audit memberikan kecocokan antara asersi dengan kriteria yang ada. Lalu yang terakhir yaitu mengomunikasikan hasil. Nah, ini agar bermanfaat hasil auditnya, kita perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Next. Oke, yang kedua yaitu regulasi dalam audit sektor publik. Regulasi dalam audit sektor publik adalah peraturan, kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata suatu aturan, ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam melaksanakan audit sektor publik. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik, keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan. Sebagai contoh, di organisasi pemerintahan di Indonesia, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada pemerintah dan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ditetapkan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wirda. Kepada Saudari Wirda, waktu dan media dipersilahkan. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Yang kedua, mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, yaitu objectivity, konsistensi, materiality, dan full disclosure. Yang ketiga, merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara. Yang keempat, menghadapi masalah kelangkaan sumber daya. Yang kelima, proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, yang membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Yang keenam, terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum. Perbedaan audit sektor publik dan audit sektor swasta. Yang pertama, segi kegiatan dan tujuan. Yang kedua, dalam akuntansi pemerintahan terdapat perkiraan anggaran yang tidak ada dalam akuntansi komersial. Yang ketiga, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana. Dalam akuntansi komersial, semua aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana.
Yang keempat, dalam akuntansi pemerintahan pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca yang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional. Yang terakhir, akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat berlaku atau kurang fleksibel dibandingkan dengan akuntansi komersial. Baik, terima kasih kepada Saudari Wirda. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Duta. Untuk Saudari Duta, waktu dan media dipersilahkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis audit sektor publik. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, audit keuangan, yang merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan kewajiban yang memadai apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi. Yang kedua ada audit kinerja, yang merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak pengguna laporan tersebut. Yang ketiga ada audit untuk tujuan tertentu yang merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Next. Audit keuangan sektor publik. Secara spesifikasi, definisi dari audit keuangan adalah ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu menyangkal suatu opini. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi segmen laporan keuangan, pengendalian internal, pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Baik, terima kasih untuk Saudari Duta. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Bintang. Kepada Saudari Bintang, waktu dan media dipersilahkan. Baik, sistem audit keuangan sektor publik. Pertama, ada pemeriksaan siklus pendapatan. Tujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan daerah atau organisasi, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Kedua, ada pemeriksaan siklus belanja. Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai proses masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Yang ketiga, ada pemeriksaan aktiva tetap. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Yang keempat, ada pemeriksaan jasa personalia. Tujuan pemeriksaan jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak, penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. Yang kelima, ada pemeriksaan siklus investasi atau pembiayaan. Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Jangka waktu investasi sementara tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Resiko ini salah saji pada transaksi investasi organisasi sektor publik umumnya rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi. Yang keenam, ada pemeriksaan siklus saldo kas. Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Baik, terima kasih kepada Saudari Bintang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aurel. Kepada Saudari Aurel, waktu dan media dipersilahkan. Siklus audit keuangan sektor publik.
Siklus dalam audit keuangan sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan audit keuangan. Lalu penetapan peraturan audit keuangan, penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor, lalu temu rencana audit tahunan, lalu penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan, lalu penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit, lalu survei awal karakter organisasi yang akan diaudit, lalu pembuatan program audit, lalu penerbitan surat tugas audit, lalu pelaksanaan audit keuangan, lalu pembuatan daftar temuan, lalu pembicaraan awal tentang daftar temuan, lalu penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan, lalu pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit, lalu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, lalu tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Baik, terima kasih kepada Saudari Aurel. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dudu. Kepada Saudari Tuindu, waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah teknik audit keuangan sektor publik. Yang pertama ada prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan presentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data histeris atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik. Contohnya adalah membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi anggaran. Hasil perbandingan itu akan menunjukkan ada tidaknya penyimpangan jumlah realisasi belanja dari jumlah yang dianggarkan sebelumnya. Yang kedua, inspeksi. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti-bukti. Contohnya adalah pemeriksaan bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi, atau tanda terima lainnya. Untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, konfirmasi. Konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang diaudit. Contohnya adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Dan yang keempat, permintaan keterangan. Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan organisasi sektor publik. Auditor juga dapat secara langsung kepada pihak eksternal. Contohnya adalah auditor meminta keterangan bendahara pengeluaran atas ketidaksesuaian jumlah pengeluaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang kelima yaitu penghitungan. Dua aplikasi paling umum dari penghitungan yaitu satu, penghitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan yang kedua akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Contohnya auditor menghitung aset yang telah dibeli bagian pengadaan berdasarkan bukti transaksi yang ada. Dan yang keenam adalah penelusuran. Dalam penelusuran, auditor memilih dokumen yang dibuat pada transaksi dilaksanakannya dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dan dalam catatan akuntansi. Contohnya adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Baik, terima kasih kepada Saudari Tuindu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Khalif. Untuk Saudari Khalif, waktu dan media dipersilahkan.
Selanjutnya, pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Contohnya adalah auditor memilih ayat jurnal pembelian ATK di jurnal, kemudian membandingkannya dengan kwitansi pembelian ATK tersebut atau tanda terima lainnya. Selanjutnya, yang ke-8, pengamatan. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatannya dapat berupa pemrosesan rutin atas jenis transaksi tertentu, seperti penerimaan kas. Contohnya, auditor mengamati kegiatan bendahara gaji dalam menjurnal ketika mengeluarkan gaji para pegawai. Selanjutnya, yang ke-9, pelaksanaan ulang. Dalam kegiatan ini, auditor melakukan pelaksanaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Contohnya adalah auditor menghitung ulang penyusutan kendaraan milik organisasi berdasarkan umur komunis yang sebenarnya, kemudian dibandingkan dengan pencatatan beban penyusutan kendaraan yang telah dilakukan. Yang ke-10, teknik audit berbantuan komputer. Apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Contohnya adalah auditor dengan bantuan komputer memeriksa angka-angka dalam file jurnal bendahara dan membandingkannya dengan kwitansi pembelian, kwitansi pendapatan, dan bukti-bukti transaksi lainnya. 11. Pengujian pengendalian. Terdapat dua jenis pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau prosedur dan apakah benar digunakan dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan dan prosedur serta bagaimana pengaplikasiannya, konsistensinya dengan aplikasi terdahulu, dan oleh siapa aplikasi tersebut dilakukan selama periode audit. Contohnya adalah auditor membandingkan dokumen petunjuk teknis pegawai dan mengamati pelaksanaannya di lapangan. Yang terakhir, pengujian substantif. Dua kategori umum pengujian substantif adalah pengujian analitis yang merupakan prosedur dalam menyediakan bukti-bukti tentang validitas, dan pengujian yang terperinci atas transaksi atau neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas. Contohnya, auditor memeriksa secara rinci angka dan jumlah transaksi yang telah terjadi, dimulai dari pemeriksaan seluruh bukti transaksi, catatan dalam jurnal, posting dalam buku besar, hingga laporan yang telah terjadi. Dengan demikian dapat ditemukan apakah ada kesalahan atau tidak. Baik, terima kasih kepada Saudari Khalif. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Raihan. Kepada Saudara Raihan, waktu dan media dipersilahkan. Oke, contoh praktek audit sektor publik di organisasi sektor publik. Nah, yang pertama ada pemerintahan pusat. Audit atas pemerintahan pusat ditujukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Apakah laporan keuangan menyajikan secara benar dan wajar pada posisi keuangan pemerintahan pusat yang berasal dari operasi. Perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sebagai contoh, audit terhadap siklus belanja pemerintahan pusat yang terdiri dari audit terhadap belanja aparat dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan pelayanan publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan serta belanja modal atau pembangunan. Yang kedua ada pemerintahan daerah. Audit yang diselenggarakan atas kegiatan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Ada setiap audit penetapan tujuan untuk menentukan jenis audit yang dilaksanakan serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor merupakan langkah awal. Sebagai contoh, pelaksanaan audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Yang ketiga ada LSM. Ada dua jenis LSM di Indonesia. Pertama, LSM yang melakukan fungsi kontrol masyarakat sehingga LSM ini mengambil jarak dengan penguasa ataupun lembaga yang dikontrolnya.
Yang kedua ada LSM yang melaksanakan program entitas. Sebagai contoh, Bank Dunia yang mensyaratkan perlunya entitas bekerja sama dengan LSM dalam proyek yang akan dikucurnya dananya. Ada dua jenis audit dalam organisasi LSM, yaitu audit kinerja keuangan dan audit kinerja non-keuangan. Yang keempat, ada yayasan. Audit yang diselenggarakan atas semua kegiatan yang dilaksanakan yayasan dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Sebagai contoh, pelaksanaan audit atas pemborongan pekerjaan atau atas bantuan pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Audit semacam ini umumnya disebut audit kontrak. Dan yang terakhir ada partai politik. Audit dalam organisasi partai politik juga dibedakan menjadi dua, yaitu audit kinerja keuangan dan audit kinerja non-keuangan. Sebagai contoh pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye peserta pemilu. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Raihan. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang audit sektor publik. Sekian dari kami. Apabila saya dan rekan-rekan ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.